Sebenarnya rasa cinta itu datang alami, tetapi rasa cinta juga tidak boleh dipaksakan kan? Karena dia nolak cinta aku, niat baik aku akan kubuat dia tergila-gila padaku. Serem nih ceritanya yang jadi kan temen aku itu dia kan nolak temen cowoknya. Nah, temen cowoknya ini sebenarnya baik, sayang banget sama dia. Dia juga saling kenal, udah satu kerjaan, dan kebetulan juga agak searah. Nah, tapi rumah si ceweknya ini lebih deket daripada rumah cowoknya ini. Mereka saling kenal, udah satu kerjaan, saling kenal, lumayan akrab. Nggak disangka ternyata cowoknya ini punya perasaan. Diungkapkanlah perasaan si cowok ini ke si ceweknya, tapi ceweknya ternyata menganggap pertemanan aja. Ceweknya belum ada rasa suka. Sorry ya yang aku lagi agak batuk. Nah, udah gitu seiring sejalan si cowoknya, namanya cowok kan, dia berusaha buat terus untuk membuat hati ceweknya itu luluh dengan bilang kayak, ya udah aku tunggu deh bakalan kamu, aku berusaha, siapa tahu kamu bisa berubah, aku akan terus nunggu sampai kamu berkata iya, bilang iya mau jadi pacar aku beneran serius kok. Ceweknya sih nganggep biasa aja. Berjalan waktu, bener-bener ceweknya tuh nggak ada perasaan karena ceweknya ini suka sama teman kantornya yang lain. Tapi sayangnya kabar ceweknya ini suka sama teman kantor yang lain, cowok yang suka ini merasa cemburu. Terus dia digosok-gosokin sama temennya yang terlihat baik, tapi ternyata malah nyuruh temennya, ya dia ini si cowok, buat melakukan hal yang di luar nalar pada umumnya, yaitu datang ke si Pak Dukun, ya sebut aja si Dukun. Temen ini bilang, lu ditolak mentah-mentah, masa lu kalah sih sama dia, masa lu mau sih, lu nggak sayang cewek lu, kita gua temenin lu buat datang, bisa nolong lu. Si cowok ini tadinya kan taat banget, lurus banget, dia merasa nggak berhak dan nggak mau melakukan jalur-jalur yang bukan jalur langit tapi jalur serong kanan serong kiri yang datang-datang ke dukun, minta jampe-jampe, mantra-mantra kayak gitu. Tapi kan digosok setiap waktu, akhirnya dia kepikiran juga karena rasa sayang dia, karena rasa cinta dia ke si cewek ini, akhirnya mengalahkan logika dia. Dan dia terpikir, oh kayaknya peluang gua buat dapetin orang yang gua sayang itu sedikit, gua bisa kalah, gua ada baiknya mencoba. Akhirnya dia datanglah ke si dukun ini, ditemani teman cowoknya yang merekomendasikan. Datanglah ngobrol sama si Pak Dukun, Pak, saya ada niatan, saya suka sama cewek ini, fotonya, nama lengkapnya, dan juga tanggal lahirnya. Si Pak Dukun sambil kelap-kelip matanya dia bilang, gampang ini, kamu mau saya buat apa cewek ini. Dan si cowok ini cuma bilang, saya mau dia biar bertekuk lutut hatinya ke saya, cinta mati sama saya. Akhirnya terjadi ritual perdukunan untuk jampe-jampe si ceweknya sejenis pelet, supaya ceweknya ini ketika nanti ketemu dan melihat si cowok yang suka ini suka sama dia dan bisa melupakan orang yang dia suka yang hampir jadian. Nah, tapi kan yang namanya ilmu-ilmu hitam kayak gini nggak ada yang abadi ya, bisa terjadi tumbal atau bisa terjadi pertukaran. Nah, pada akhirnya ketika beberapa hari kemudian di kantor, di tempat kerja, ceweknya ini disapa sama cowok yang datang ke dukun ini. Halo,
kayak gitu. Terus si cewek ini kayak pas ngeliat kayak ngerasa terkesima gitu, ngerasa ada sesuatu aura yang beda. Dia ngajak ngobrol lebih intens dan lebih lama di luar seperti kebiasaan pada waktu sebelumnya. Yang pada waktu sebelumnya cuma basa-basi aja. Nah kali ini kan dia tuh berlangsung dari sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu berlanjut. Si cewek ini lupa akan keinginan dia untuk tertarik kepada temennya yang satu lagi. Dan si cowok yang udah melakukan hal gak baik dalam hal perdukunan melet-melet ini, akhirnya dia melakukan hal yang di luar logika. Terjadilah mereka melakukan hubungan seksual. Terlihatnya keinginan satu sama lain, atau istilahnya terjadi atas dasar suka sama suka, tapi ternyata kan enggak, karena si ceweknya ini dipelet sama dukunnya dia. Terjadilah hamil, ya, tapi entah kenapa si cowoknya ini setelah ceweknya hamil, dia ngerasa dia udah bosen. Dia tinggalin lah ceweknya ini. Ceweknya tergila-gila meminta pertanggungjawabannya, tapi sayangnya untung tak dapat diraih, bencana tak dapat ditolak. Ceweknya beneran ditinggalin dalam keadaan hamil dan selalu memikirkan cowoknya ini. Sedangkan cowoknya ini, dia karena udah ketagihan dengan ilmu pelet dan ilmu hitam ini, dia sekarang keluar jalur untuk mencoba datang kembali ke dukun itu dan mendekati cewek-cewek lainnya. Kan jadinya gimana gitu ya. Pada akhirnya kasihan si cewek jadi korban, dan si cowok ini terus melakukan benar-benar gak baik dan contoh yang gak baik banget kayak gitu. Jadi kita kan harus berhati-hati sama orang, rajin-rajin buat gak saling menyakiti. Kalau kita memang gak suka sama orang tersebut, minta maaf, dan jangan sampai kayak gimana gitu ya. Ditingkatin lagi ibadahnya, ditingkatin lagi semua yang baik-baik. Kadang kita melakukan yang baik aja kita bisa kena yang gak baik, apalagi kalau kita melakukan hal yang gak baik. Tapi setidaknya itu bisa sedikit banyak membantu kita melindungi diri kita dari hal-hal yang kayak perdukunan kayak gini. Semoga kita bisa memetik hasil pengalaman dari cerita ini. Dan yang paling penting jangan sampai kita jadi korban perdukunan, apalagi karena kita menolak rasa suka orang lain.